Halo pemirsa, kita ketemu lagi dengan Dr. Rahma Kusumawardani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital dan juga dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Nah, kita berada pada episode 36. Kita akan membicarakan bagaimana makanan bisa mengandung alkohol dan apa dampaknya nanti kita bahas lebih lanjut, lebih dalam terhadap kesehatan manusia. Nah, jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya memiliki nilai-nilai ibadah dan mengedukasi lebih banyak orang. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah, baik dok. Walaupun berat Alhamdulillah. badan naik dikit ya. Ya, dok. Itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dok. Bagaimana makanan bisa memiliki zat alkohol atau Alkohol ya, Prof ya. fermentasi. Nah, gimana, dok? Ya, siap, Prof. Nggih. Jadi alkohol ya. Jadi dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari ternyata ada yang mengandung sejumlah alkohol walaupun tidak terlalu besar pastinya Ya, jumlahnya ya. Heeh. Nah, bagaimana makanan ini bisa mengandung alkohol? Ternyata bisa secara umum saya bagi menjadi dua, Prof. Yang memang sengaja dibuat agar mengandung alkohol mm, atau yang memang secara alamiahnya dia karena proses pematangannya misalnya ya, kemudian dia jadi mengandung alkohol. Nah, jadi alkohol ini sebetulnya apa? Alkohol ini merupakan hasil dari fermentasi, Prof. Hasil ya, dari fermentasi baik dengan sengaja menambahkan mikroorganisme tertentu seperti ragi atau jamur gitu ya, Prof ya, ataupun memang yang secara alami dari bakteri yang ada di dalam makanan tersebut sehingga karbohidrat di dalamnya, glukosa di dalamnya itu diubah menjadi alkohol, etanol dalam hal ini dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, menariknya semakin tinggi kandungan karbohidratnya, maka biasanya kandungan alkoholnya dia juga akan semakin tinggi seperti itu, Prof. Nah, jenis makanan apa yang biasanya sengaja kita menambahkan ragi atau jamur gitu ya sehingga terjadi proses fermentasi? Kalau yang paling mudah sehari-hari, Prof, kita makan tempe. oh Tuh tempe kan ya. kita menambahkan ragi gitu ya. Kemudian makanan yang enak juga, Prof. HP. HP ya. HP ya. Itu kan memang kita dengan sengaja ya dari Ya, singkong ditambahkan dengan apa namanya jamur gitu ya sehingga dia terjadi proses fermentasi. Itu yang paling mudah. Kemudian kalau yang secara alaminya dia memang mengalami fermentasi atau menghasilkan alkohol itu seperti buah-buahan. Yang paling ya, mudah apa, Prof? ya. Wah, Durian. apa dok? Durian Durian, ya? Prof. Ya durian. Durian ya, durian atau mungkin seperti nangka, kemudian Ya, cempedak, mungkin yang buah-buahan yang jenisnya seperti itu ya, atau ya, sirsan ya. seperti itu dia sebetulnya juga mengandung alkohol secara alamiah ya, memang karena proses kematangannya. Nah, ternyata ketika buah-buahan ini dia matangnya berlebihan, itu kadar alkoholnya disinyalir dia akan semakin lebih tinggi gitu, Prof. Ya, Jadi semakin matang atau kematangan gitu ya, Prof ya ya, istilahnya, yaitu kadar alkoholnya dia akan semakin tinggi seperti itu, Prof. ya. Mm-mm. Buah-buah itu kalau kelewat sedikit atau mendekati expired itu memang rasanya itu beda dok ya, Ya seperti betul, ada Prof. Nah, alkohol itu. nah itu memang menjadi ya salah satu ciri khasnya makanan yang mengandung alkohol atau yang mengalami fermentasi ya, Prof ya. Pastinya akan memberikan rasa yang beda gitu ya, Prof ya. Kalau pas Ya, ya, kematangannya pas, ya enak gitu ya, Prof ya. ya, Kayak ya, durian, kape gitu kan rasanya enak gitu ya, Prof ya. ya, Kalau pas enak. matangnya pas gitu. Heeh.
Dan waktu kecil saya itu kan anu ya anak-anak kecil desa ya itu tebu itu dok tebu itu kalau di apa dibiarkan saja misalkan Dibiarkan sampai ya. seminggu itu anak-anak Oh, anu ada anunya ada seperti alkoholnya gitu. oh. Malah senang ya Prof ya. Ya seneng seneng itu rasanya tambah aromanya itu beda seperti Nggih. tidak seperti aslinya. Nah Iya. sebetulnya ketika dia mengandung alkohol, itu Mm-mm. tanda-tanda sebetulnya mereka uh, mendekati busuk atau belum, dok itu. Baik. Nah, itu tadi, tidak selalu ketika dia mengandung alkohol, kemudian artinya dia menjadi jelek, Prof. Ternyata makanan-makanan yang difermentasi dan kemudian mengandung alkohol itu ada manfaatnya juga, Prof. Ya, jadi seperti misalnya tempe yang kita berikan jamur atau ragi gitu ya, Prof ya. Ya, Itu ternyata dapat meningkatkan bakteri usus baik, flora normal. Kalau uh, kadang kita di rumah sakit, Prof, kalau ya. ada pasien-pasien yang mengalami diare gitu ya, istilahnya kita beri namanya sonde tempe, Prof. Apa itu, dok? Jadi, jadi seperti susu, tapi dia bahannya tempe. Kenapa? Karena itu tadi harapannya dengan meningkatkan bakteri baiknya itu, diarenya nanti juga akan membaik, juga akan berkurang. Seperti itu, Prof. Oh, jadi, dok, kalau Ya, kita makan tempe banyak, itu heeh, berarti bahwa mekanisme di dalam perut kita perutnya, untuk iya betul. mencernakan itu Iya, jauh lebih baik, dok, karena iya. probiotik ya itu, dok. Betul sekali, Prof. Itu betul. Jadi probiotiknya nanti dia akan bertambah. Nah, tapi yang membuat jelek, Prof, karena tempenya digoreng terus makannya 10, gorengnya pakai tepung lagi gitu ya, Prof ya. Ah, ya, ya, Ini ya, ya. dia. Ya, ya, Betul. saya Kalau kalau Saya pesen kalau tempe saya nggak mau dikasih tepung. Tempe yang dibungkus itu bungkus. digaris-garis Nah, gitu. ya betul gitu, Prof. Ya. Kemudian meningkatkan nilai gizi. Nah, seperti itu tadi kedelai yang awalnya hanya kedelai, kemudian difermentasi, dia bisa berubah menjadi tempe gitu ya, Prof ya. Nah, itu kan akan meningkatkan nilai gizinya. Kemudian ternyata juga bisa menjadi metode pengawetan, Prof. Oke. Makanan ketika difermentasi dia jadi lebih tahan lama, dia jadi lebih apa ya expirednya gitu jadi lebih lama gitu ya. Tapi tetap ada batas waktunya. Bukan Ya. berarti dia tidak akan pernah basi gitu enggak ya, Prof. Nah, ya, ya itu. Ah, ah, Kadang-kadang kalau saya punya apa tape ketan itu, dok. ah. Ah, gitu ya. Disuruh kas sampai keluar airnya Sampai gitu. ya Airnya itu kan manis sekali. iya, Bahkan kadang-kadang saya lupa bahwa itu sudah expired atau belum. Karena iya. sudah dianggap sudah nggak expired, jadi memang rasanya begini gitu. Enggak ya, seperti itu, Prof. Nah, dok, Kemudian nah yang kalau tempe itu mm. kan mengandung apa ragi tadi, Iya, fermentasi tadi. Ada yang berpendapat bahwa tempe itu kalau dimakan nggak usah digoreng begitu saja itu bagus atau benar, dok? Saya Hmm, kadang-kadang juga ikut-ikut apa masuk ke mitos itu kadang-kadang saya juga ya makan dua tiga yang mentah. masih mentah Tuh, itu ya, Prof ya. ya. Nah, ya itu tadi, Prof. Ketika istilahnya kita makan mentah gitu ya, Prof ya. Artinya Ya, kan bakteri baik yang masih ada di dalam tempenya itu tuh kan artinya masih hidup gitu ya, Prof ya. ya, ya. Nah, itu yang kita harapkan memang bisa menjadi untuk apa namanya? Menjaga kesehatan usus kita gitu. Oh, Nah, hanya saja mungkin yang paling bagus lebih idealnya seperti kayak dikukus sebentar gitu ya, Prof ya. Karena biar bagaimanapun di Indonesia belum bisa sehigienis itu. ya, Mungkin ya, masih ketempelan bakteri-bakteri jahat gitu ya, Prof ya. ya, Jadi ya mungkin ya. lebih bagus kalau dikukus seperti itu, Prof. Karena Hmm. tempe itu Heeh. kalau dibikin secara tradisional kan diinjek-injek, dok, itu anunya. Nah, ya makanya, Prof. Cara menupasnya itu pakai kaki. Nah, ya itu Prof. Makanya. Jadi mungkin juga jangan dimakan mentah, mungkin idealnya dikukus dulu sebentar. Cuma kalau memang digoreng, apalagi digoreng dengan tepung, terus terang memang tidak hanya tempe sebetulnya, semua makanan ketika dia digoreng itu yang pernah kita bahas di episode-episode yang terdahulu. Jadi sebetulnya nilai gizinya pasti akan jauh berkurang, Prof. Hmm. Ya, ya, Mm-mm. ya. Jadi Ya, ini, dok, ya.
bahwa digoreng itu tepung itu membawa lebih jahat itu akibat karena dia mengantarkan karbohidrat dan juga dia memiliki kandungan minyak yang lebih banyak itu gimana Dok kalau pakai tepung diboboki. Iya, betul, betul sekali, Prof. Kalau saya ibaratnya seperti ini, tempe saja gitu ya, Prof ya. Ya, Katakanlah kalorinya satu potong, dua potong sedang sekitar 80, sekitar 50 gram itu kalorinya 80 gitu ya, Prof ya, secara ya. teorinya. Kalau ketika kita tambahkan minyak, kita goreng, itu kalorinya tambah 50, Prof. Jadi Hmm. 130. Hmm. Kemudian ketika kita menambahkan tepung, itu tambah 50 lagi, Prof. Wah. Jadi 180 lah ya, kalau hitung-hitungannya. Ah, ya, Itu ya. baru dari satu tempe, Prof. Satu tempe yang agak besar gitu ya, 80 gram gitu, Prof. Hmm. 50 gram, maaf. Oh, Jadi, oh. jadi dok, saya nggak makan nasi, tapi makan gorengannya 5. Wah ya sama aja, Prof. Tapi tepung itu nggak peduli tebal atau enggak, itu Heeh. apalagi yang tebal itu kan anu, Dok. Misalnya seperti tempe mendoan. Tempe mendoan itu kan tepungnya lebih tebal dari tempenya. Itu Jadi lebih tempenya jahat. ya, tempenya tipis ya, Prof. Nah, itu lebih jahat Dok itu mestinya. Iya betul, Prof. Ya, ya itu tadi yang tentang fermentasi, yang tentang alkohol. Kemudian, nah, ternyata alkohol atau proses fermentasi ini sendiri juga selain memberikan manfaat, tetap saja kita harus waspada, kita tetap harus hati-hati terhadap dampak negatifnya, Prof. Kalau yang dari makanan, kita harus hati-hati. Kalau misalnya kita apa namanya, Prof ya, istilahnya eh, memberikan ragi atau memberikan jamur yang untuk proses fermentasinya itu terlalu berlebihan, pastinya kan nanti dapat menimbulkan keracunan. Itu juga Oh, bisa terjadi. Ya, betul, Prof. iya. Mungkin tidak sering, tapi kadang terjadi misalnya pada proses pembentukan seperti oncom Oke. atau tempe bongkrek seperti itu, Prof. Itu ternyata ya tidak bukan bukan hal yang sering terjadi, tapi bisa dapat menyebabkan terjadinya keracunan makanan. Kemudian ketika kita konsumsi makanan yang mengandung alkohol tinggi, mengandung alkohol dalam jumlah yang banyak, maaf, seperti misalnya durian gitu ya, Prof ya. Ya, Kesannya kan kayak, aduh, kok makan durian kebanyakan jadi kayak mabuk gitu ya, Prof ya. ya, ya, ya. Nah, itu sebetulnya ya artinya kan ada akumulasi. Alkohol di dalam durian tidak banyak, Prof. Paling hanya setinggi-tingginya saya baca hanya sekitar 2% kalau tidak salah gitu ya. Ya. Nah, tapi ketika kita makan sekian gelundung sendirian gitu kan ya pasti akan menumpuk di dalam tubuh kita. Belum lagi karbohidrat atau glukosa yang tinggi yang masuk ke dalam tubuh kita, kandungan sulfur yang masuk ke dalam tubuh kita, itu akan membuat menjadi lebih tidak nyaman di badan tuh seperti apa, Ya. Prof ya biasanya ya, mungkin seperti nggak nyaman, rasa panas, sensasi mungkin di kepala juga rasanya nggak enak ya. Jadi itu bukan karena kolesterolnya tinggi, Ya. bukan, tapi karena akumulasi dari gula dan alkohol yang menumpuk di dalam tubuh kita. Oh, Tidak, jadi Dok, respon respon tubuh itu anu ya Dok, ada yang lambat, ada yang spontan ya Dok. Misalnya iya makan betul sesuatu Prof. itu oh pusing, gelier itu bisa terjadi itu ya Dok. Bisa, Prof. Jadi kan memang setiap orang punya nilai ambang ya, Prof ya. Jadi ada yang ambangnya tinggi, ibaratnya makan 5 gelundung pun tidak akan terasa saat itu. Tapi ada juga yang baru makan 3 biji, 3 pongge gitu ya. Itu Ya. aja sudah langsung, wah mungkin, aduh udah nggak enak, udah pusing, sudah apa. Nah itu Oh memang iya. nilai ambangnya. Kalau Prof yang mana, Prof? Oh, saya banyak geruduk, Dok. Oh, Saya dulu sebelum mendapatkan TIA, makan durian luar biasa. Tapi sekarang sekedar untuk mm, supaya masih ingat, paling ya 4 atau 5 biji masih mm, bisa. mm, mm, Dan mm, itu juga hati-hati lah karena mm, mm, sudah terlanjur kita punya anu ya dampak negatif dari mm, mm. tension ischemic attack dulu itu kan J, paling tidak harus menjaga diri Dok itu. Prof. Ini kan penting Dok itu berhati-hati seperti itu. Ya, betul, Prof. Oke, nah, itu tadi dampak negatifnya. Nah, yang terakhir itu tadi ternyata
Alkohol dalam kandungan jumlah yang tinggi, terutama yang biasanya kita dapatkan dalam, minuman-minuman beralkohol gitu ya, Prof, ya, itu tidak hanya dampak memabukkannya, tapi dia juga berbahaya bagi kesehatan liver kita, kesehatan hati kita, gitu, Prof. Nah, jadi memang harus berhati-hati sekali ya dalam mengkonsumsi makanan atau minuman yang kira-kira memang mengandung alkohol, seperti itu. Wah iya dok, itu banyak. Saya melihat di YouTube itu anak SD baru kelas 6 itu Mhm, udah cuci darah. Lalu mhm. ditanya itu apa sebabnya? Ternyata banyak minuman kalengan itu loh dok yang Iya, kira Prof, mengandung banyak eh, barang-barang gula ya, berbahaya gitu. Jadi harus hati-hati saya kira itu. iya Sudah, betul, dok. Prof. Saya kira kita sudah memberi masukan terhadap para pemirsa mengenai bagaimana memperlakukan alkohol. Alkohol itu sangat menggoda juga, walaupun ada di durian. Bahkan ambang batas orang tadi beda-beda, dok. Tapi Iya, bahkan ambang batasnya ada yang sensitif sekali, baru bau iya. sampai sudah marah-marah. Saya punya teman itu baru bau durian itu sudah marah-marah. Iya, iya. Ya, ya. Baik, dok. Terima kasih. Iya, siap, Mudah-mudahan Prof. kita bisa bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.